Kerja bagus ya teman-teman. Anda masih berada di Crypto Daily Indonesia. Kembali Crypto Daily Indonesia. Saat ini saya berbicara kembali di industri ini, memberikan informasi terbaru. Berita menarik apa pada kesempatan kali ini yang perlu saya ulas di video kali ini teman-teman. Maka dari itu stay tune ya, pantau video ini sampai final, sampai selesai agar Anda mendapatkan berita di industri kripto ya, agar Anda semakin paham, semakin pintar, semakin cerdas apa yang terjadi di ruang cryptocurrency. Jika Anda salah satu orang yang tertarik untuk menghasilkan duit melalui kripto, teman-teman, pastikan Anda itu bergabung melalui YouTube kami, Twitter kami teman-teman semua ya. Maka dari itu jangan sampai terlewatkan. Nah, kita akan masuk terlebih dahulu sebelum saya akan memberikan berita apa. Jadi secara singkat saya akan sampaikan dulu ya, bahwa di kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada Anda bahwa berita terbaru datang dari Perdana Menteri Jepang, bahwa Jepang saat ini sudah mulai pro lagi dengan Web3, pro lagi dengan industri ini teman-teman semua, mendukung kembali industri Web3. Dan bahkan CZ Binance itu ya sempat mengakuisisi salah satu exchange di Jepang di tahun 2022 lalu, tetapi terhentikan karena kondisi di Jepang pada saat itu kurang bersahabat teman-teman, sehingga melakukan penyetopan untuk beroperasi di negara tersebut. Nah, saat ini nama exchange itu adalah Sakura Exchange Bitcoin, tetapi saat ini sudah mulai akan dibuka lagi di bulan Agustus mendatang, coming soon ya, akan dibuka lagi karena keramahan Jepang terhadap industri kripto saat ini. Baik, sebelum kita akan melihat berita tersebut, saya akan tunjukkan kepada teman-teman semua ya terlebih dahulu Crypto Bubbles seperti biasa. Nah, Crypto Bubbles menunjukkan kepada kita semua yang tertinggi semenjak buatnya video ini ya. Nah, tertinggi saat ini kita melihat kenaikan lebih dari 25%. Ada XDC di sana, kemudian MKR, kemudian TWT ya, token dari Trust Wallet, kemudian TAO 5% lebih, Theta 4% lebih, Dogecoin lagi dan lagi masih mengalami kenaikan. Akibat apa ya? Mungkin Anda sudah mengetahui, akibat dari Elon Musk merubah logo Twitter ya, yang dulunya burung saat ini sudah menjadi logo X, yang kemudian juga di lokasi Twitter Elon Musk di sana tertulis X dan juga D. D itu identik dengan logo daripada si Dogecoin ini. Baik teman-teman semua ya, seperti ini kondisi dari Crypto Bubbles. Kita akan lanjut ya, performa terbaru dari Bitcoin berdasarkan time frame daily ya. Kami akan selalu menginformasikan kepada teman-teman agar ini selalu berkelanjutan ya. Video yang kami sajikan setiap harinya, jika kami ada waktu, akan selalu berkelanjutan mengupdate tentang Bitcoin di dalam time frame daily. Dan ternyata teman-teman melihat pagi tadi ya, ditutup ya di candle tanggal 24 ya. Ditutup itu di pagi tadi teman-teman semua. Ditutup di pagi tadi, terbentuk lilin bearish atau lilin merah itu yang sangat panjang itu teman-teman ya, lumayan panjang lilin merah tersebut, mengalami penurunan Bitcoinnya. Dan di situ harga terpendeknya ya, harga terendahnya maksud saya Bitcoin di candle kemarin itu low-nya 28.800-an, sedangkan high di 30.099 US dollar. Saat ini sudah mulai dibuka lagi ya. Coba kita perbesar sedikit. Nah, ini sudah mulai dibuka lagi. Tetapi saat ini sementara proses, pagi tadi dibuka, yang kemudian sementara berlangsung, Bitcoin masih dalam performa penurunan. Sementara pada saat dibuka yang kemudian berproses saat ini teman-teman semua seperti itu. Nah, apa sih yang saya tandai di sini? Ini area yang dimana teman-teman bisa menjadikan penanda untuk Anda semua untuk melakukan open buy ya. Ini bukan saran keuangan ya, tetapi ini berpotensi teman-teman semua. Apalagi ini kita sudah menjelang FOMC. Saya pikir memang di FOMC yang akan datang, di FOMC yang akan datang, Ketua The Fed Jerome Powell akan mengumumkan kembali bagaimana pengetatan mereka. Apakah menaikkan suku bunga acuan kemungkinan 25 basis point, karena banyak yang berbincang-bincang, banyak yang mengatakan 25 basis point berpeluang untuk dinaikkan, ataukah memang menetapkan ya. Kemungkinan sebenarnya dinaikkan karena di bulan lalu sudah ditetapkan teman-teman semua ya, tidak ada kenaikan dan penurunan. Saat ini kemungkinan akan dinaikkan sekitar 25 basis point, sehingga total keseluruhan 550 basis point teman-teman semua suku bunga acuan dari Bank Sentral Amerika Serikat. Makanya kenapa di sini saya membuat area di mana kalian bisa melakukan open buy ataupun juga open long. Tetapi kalau trading fitur sebenarnya resiko besar ya, resiko besar apalagi menggunakan leverage yang tinggi, leverage 25 kali, 20 kali. Sebenarnya leverage yang bagus itu yang bisa dikatakan 5 kali lah. Tetapi memang resiko sesuai dengan resiko untung dan resiko rugi itu sesuai teman-teman ya, pastinya kalian sudah tahu. Nah, di sini saya menandai yang di mana area ini, di sini kalian bisa melakukan ya, ini tergantung Anda ya mau mengambil atau tidak, tetapi di sini saya menandai area yang di mana kalian bisa melakukan
open untuk jangka panjang teman-teman. So, artinya menunggu Bitcoin ketika turun di sini kalian bisa melakukan posisi, melakukan entry, masuk entah melalui future atau spot ya. Memang kalau teman-teman trading spot itu aman. Ketika turun berapapun, kalau Anda tidak menjualnya, itu hanya floating loss ya teman-teman semua, belum loss. Tergantung Anda, ketika Anda menjual di harga turun, Anda akan loss, akan rugi. Ketika Anda menunggu ya, tentunya tergantung Anda mau menunggu berapa lama. Ketika mengalami kenaikan, Anda bisa langsung menjualnya. Nah, di sini kalau teman-teman melihat ketika Bitcoin mengalami kenaikan ya, saya akan tunjukkan kepada Anda, misalkan nih teman-teman, Bitcoin turun di 28.200-an lah ya. Ini muluk-muluk ya, turun di daerah sini, area sini, yang kemudian kalian melakukan pembelian di sana, misalkan trading spot aja nih ya. Misalkan trading spot yang kemudian tunggu mengalami kenaikan di titik resisten di area 31.800-an di sini. Nah, berarti kalian itu bisa cuan sekitar 13%. Lumayan nih teman-teman, 13%. Anda mengeluarkan 10 juta untuk membeli Bitcoin ya. Kalau Anda mau menjualnya ketika naik 13%, lumayan ya, bisa profit sekitar 1 juta lebih ya. Dengan modal 10 juta, modal 100 juta bisa profit sekitar 13 jutaan ya, tergantung modal Anda teman-teman semua seperti itu. Modal 1 miliar lebih tinggi lagi, Anda bisa profit 130 jutaan. Kalau naik kembali di area tersebut, saya pikir sangat mudah untuk naik di area tersebut teman-teman semua. Seperti itu ya, analisa singkat kami tentang Bitcoin ketika menjelang FOMC yang akan datang. Walaupun memang menurut saya di FOMC yang akan datang ini, the Fed akan menaikkan suku bunga acuan. Terlepas daripada ini semua, teman-teman, saya akan kembali menginformasikan seperti apa yang saya katakan tadi. Saya akan menunjukkan kepada Anda berita terbaru datang dari Jepang. PM Jepang atau Perdana Menteri Jepang menegaskan kembali rencana Web3 saat Binance mengumumkan peluncuran yang akan datang segera dilakukan. Nah, apa sih yang dilakukan Binance ya? Peluncuran apa? Yaitu peluncuran exchange yang mereka akuisisi di tahun lalu akan beroperasi lagi di bulan Agustus yang akan datang, karena Jepang saat ini sudah ramah dengan industri kripto. Fumio Kishida, nama Perdana Menterinya ya, ini Fumio Kishida menggambarkan Web3 sebagai bentuk baru kapitalisme dalam pidato utama di konferensi WebEx di Jepang. Next, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida menegaskan kembali komitmen negaranya untuk mendorong industri Web3, menyoroti potensinya untuk mengubah internet dan memicu perubahan sosial. Kishida membuat komentar dalam pidato utama pada hari pertama konferensi WebEx di Tokyo, ya, Jepang. Seperti yang awalnya dilaporkan oleh outlet media lokal CoinPost, pada hari yang sama CEO Binance Changpeng Zhao mengumumkan pertukaran cryptocurrency yang akan meluncurkan layanannya pada platform Jepang baru pada Agustus 2023 mendatang. Saya pikir ini salah satu dorongan kuat juga di industri ini, teman-teman, apalagi menjelang halving ya, lagi dan lagi ya, tidak terlupakan, selalu kita ingat ya, menjelang halving di tahun 2024, apalagi saat ini Jepang juga ya sudah mulai ramah dengan kripto, yang dimana dia juga membebaskan pajak kepada perusahaan-perusahaan yang meluncurkan kripto di negara tersebut. Bebas pajak, tidak dipungut biaya, teman-teman semua. Jadi perusahaan-perusahaan yang meluncurkan proyek kripto di sana, mereka tidak dikenai pajak. Kishida menyoroti potensi Web3 untuk mendorong inovasi lintas industri dan menyoroti peran acara tersebut dalam membawa pelaku industri ke Jepang untuk mendorong kolaborasi. Apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri Kishida, saya berharap industri Web3 akan mendapatkan kembali perhatian dan vitalitasnya, dan berbagai proyek baru akan lahir. Tentu ya, dengan kondisi yang ada di Jepang, saya pikir untuk proyek-proyek yang lahir di negara tersebut ya akan semakin ada, teman-teman semua. Kalau kita melihat seperti itu, kenapa? Karena pajak ya, dibebaskan pajak dari proyek kripto yang meluncurkan proyek kripto di negara tersebut. Next, yang kemudian CEO dari EOS Foundation, yaitu Yves Laroche, menyaksikan dari kerumunan selama pidato Kishida. Dia men-tweet bahwa kata-kata Perdana Menteri menandakan sikap ramah terhadap Web3 dan sedang dipupuk di Asia. Yang sedang dipupuk di Asia artinya apa? Yang berkembang di Asia saat ini, teman-teman semua. Kurang lebih seperti itu sih ya pemahamannya. Kishida selanjutnya menggambarkan sektor Web3 sebagai bentuk baru kapitalisme dan memuji potensi gerakan tersebut untuk mendorong pertumbuhan melalui penyelesaian masalah sosial. Nah, di sini kita melihat. Nah, Cointelegraph juga menginformasikan bahwa Binance ya mulai hidup di Jepang ya. Artinya apa? Di bulan Agustus yang akan datang, Binance dengan exchange yang mereka akuisisi di tahun 2022 lalu, yaitu Sakura Exchange Bitcoin,
Nah, mereka akan kembali menjalankannya di bulan Agustus mendatang. Binance mengkonfirmasi kepada Cointelegraph bahwa ia akan menawarkan layanannya kepada pengguna cryptocurrency Jepang mulai Agustus dan seterusnya. Perusahaan mengakuisisi platform pertukaran lokal Sakura Exchange Bitcoin, ya singkatan dari SEBC, pada November 2022 lalu. Seperti pertukaran yang diuraikan dalam pengumuman kesepakatan akuisisi 100% dari penyedia layanan pertukaran kripto yang terdaftar di Jepang, pembuka jalan bagi Binance untuk masuk kembali ke negara tersebut. Jadi Binance itu mengakuisisi saham dari Sakura Exchange Bitcoin ini 100% teman-teman semua ya. Jadi 100% sudah milik daripada Binance. Jadi akuisisi itu belum tentu 100% karena ada beberapa perusahaan juga mengakuisisi exchange kripto mungkin 50%, 60%. Nah, seperti itu teman-teman. Tetapi saat ini kita melihat informasi yang kami dapat bahwa Binance itu mengakuisisi Sakura Exchange Bitcoin ini sudah 100%. Next, Juni 2023 melihat banyak berita utama yang melibatkan Jepang dan sektor Web3. Badan Pajak Nasional Undang-Undang yang direvisi yang membebaskan penerbit token di negara tersebut dari pembayaran pajak perusahaan atas keuntungan cryptocurrency yang belum direalisasi. Nah, inilah ya keuntungan besar bagi perusahaan-perusahaan yang ingin meluncurkan token, menerbitkan token di negara tersebut di Jepang. Jadi mereka itu tidak dikenai pajak oleh pemerintahan Jepang saat ini. Next, di sisi lain ya, bahwa Binance, di sini saya akan menginformasikan secara singkat ya, Binance dan CEO Changpeng Zhao itu di beberapa bulan Maret ya, di bulan Maret mereka digugat oleh CFTC, Komisi Future Trading Commission atau itu ya kepanjangannya. Kalau di Indonesia itu seperti Bapepti lah. Binance dan CEO Changpeng Zhao bermaksud untuk meminta penghentian pengaduan CFTC. Binance, Changpeng Zhao dan mantan kepala kepatuan atau mantan ya Chief Compliance Officer ya namanya adalah Samuel Lim berniat mengajukan 2 mosi untuk membatalkan gugatan bulan Maret dari CFTC. Jadi si Binance kemudian juga CZ Binance teman-teman semua mengajukan ya meminta penghentian ya gugatan yang dilakukan oleh CFTC di bulan Maret lalu. Gugatannya apa? Jadi CFTC ini mengatakan Binance itu melanggar aturan otoritas berwenang di Amerika Serikat. Nah, tetapi di sini Binance tidak terima. Mereka mengatakan mereka tidak melanggar teman-teman, sehingga mereka akan segera mengajukan mosi ini ya, tidak menerima bahwa CFTC melakukan hal tersebut. Artinya Binance saat ini tidak menerima sehingga meminta penghentian gugatan tersebut yang dilakukan oleh CFTC ini. Seperti itu ya singkatnya berita ini teman-teman semua. Saya pikir cukup sekian dulu informasi kali ini karena waktu ya saya pikir sudah agak lama teman-teman. Mungkin cukup sekian dulu dengan Sofyan di sini. Sampai jumpa video besar berikutnya. See you. Bye bye.